Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Putri Namsari, kelas 12 MIPA 6, nomor absen 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kabinet Parlementer tahun 1950 sampai 1959. Era demokrasi liberal 1950 sampai 1959 adalah era demokrasi parlementer ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950, sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat, sampai 5 Juli 1999, keluarnya Dekret Presiden. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Kabinet Natsir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Natsir mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan Dewan Konstituante, menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara, menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, menyempurnakan organisasi angkatan perang, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Hasil kerja kabinet ini yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan, dan timbul masalah keamanan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TI, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Kabinet Natsir jatuh pada 21 Maret 1951 dalam periode 6,5 bulan dan belum sempat melaksanakan program-programnya. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Dalam program Kabinet Natsir kemudian diterapkan program benteng yang didasarkan oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program benteng resmi berjalan selama 3 tahun 1950 sampai 1953 dengan 3 kabinet berbeda, Natsir, Sukiman, dan Wilopo. Kabinet Sukiman-Suwiryo. Kabinet ini merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi telah didemisioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan, mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan
umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan Serikat Buruh, Perjanjian Kerjasama Kolektif Arbeidsvereenkomst, penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian perburuan. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya, program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Namun, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Beberapa kendala atau masalah yang dihadapi diantaranya adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subhadjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Michael Corcoran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA, di mana di dalam MSA terdapat pembatas politik luar negeri RI karena RI diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika. Adanya krisis moral ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan pada kegemaran akan barang mewah. Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai. Pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet demisioner selama 20 hari sampai terbentuknya kabinet baru, yakni Kabinet Ali Rom Idam yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap dilakukan tanggal 26 Maret 1956. Kabinet Ali Sostromitjojo II disebut pula Kabinet Ali Rom Idam karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sostromitjojo dari PNI beserta dua wakil Perdana Menteri, yakni Muhammad Rom dari Masyumi dan Idam Khalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Program kerjanya disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu menyelesaikan pembatalan hasil konferensi meja bundar, menyelesaikan masalah Irian Barat, membentuk Provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keseimbangan keuangan negara, dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kerja Kabinet Ali Sostromitjojo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari
periode planning dan investment yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dari PNI beserta 3 orang wakil Perdana Menteri yaitu Hardi dari PNI, Idam Khalid dari NU, serta Johannes Leimana dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinet Wilopo. Program kerja Kabinet Wilopo yaitu mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah, penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan, kejadian Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para petani karena bertahun-tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskak Cokro Adisuryo selaku Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan agar tanah Delhi dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kabinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kartapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah. Peristiwa 17 Agustus 1942. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Kabinet Ali Sosroamidjojo 1. Program kerja Kabinet Ali Sosroamidjojo 1 yang disebut juga Ali Wongsonegoro, menumpas pemberontakan DITI di berbagai daerah, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta melaksanakan pemilihan umum. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik.
Pada masa Kabinet Ali Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat. Antara lain munculnya pemberontakan DITI di Jawa Barat, Daud Boru Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, Kabinet Ali Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, Kabinet Ali Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun, usia terpanjang. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sosroamidjojo I, diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu Erdjanu Ismadji dari PIR Hazairin dan Harsono Cokroaminoto dari PSII. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Program kerja kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini, kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Keberhasilan kabinet ini diantaranya mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.